Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amanda. Saya adalah salah satu siswi SMA Tunas Bangsa. Di sini saya akan membahas materi tentang nafsa. Nah, saya akan membahas pengertian nafsa, ciri-ciri nafsa, jenis senyawanya, ciri-ciri orang yang menggunakan nafsa, dan solusi bagaimana caranya kita bisa terhindar dari nafsa. Oke, check it out. Nafza. Nafza itu apa sih? Nafza adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, seperti pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Yang termasuk dalam nafza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi yang pertama itu ada narkotika. Narkotika ialah suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintesis ataupun itu semi sintesis, yang akan dapat menyebabkan penurunan dan juga perubahan kesadaran, mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik ataupun juga psikologis. Nah, terus yang kedua itu ada psikotropika. Itu ialah setiap bahan alami maupun bahan buatan yang bukan narkotika yang dapat berkhasiat psikoaktif yang mempunyai pengaruh secara selektif pada penyusunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Nah, yang ketiga itu ada zat adiktif. Ialah bahan lain yang bukan narkotika maupun psikotropika yang merupakan suatu inhalasi yang penggunaannya akan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenisnya. Nah, jenisnya itu ada 3 golongan. Yang pertama itu ada depresan, yang kedua itu ada stimulan, yang ketiga itu ada halusinogen. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada depresan. Depresan yaitu zat-zat yang menyebabkan timbulnya efek perilaku tenang atau sedatif. Termasuk di dalamnya di antara lain itu alkohol, obat-obatan sedatif, hipnotik, dan ansiolektis dari kelompok barbiturates dan benzodiazepines. Yang kedua itu ada stimulan. Itu adalah zat-zat yang membuat orang menjadi lebih aktif dan waspada dan juga dapat meningkatkan mood. Termasuk jenis amfetamin yang bagian kokain, nikotin, dan kafein. Yang ketiga itu ada halusinogen. Halusinogen itu adalah zat-zat yang menghasilkan delusi, paranoid, halusinasi, dan memicu prepensi sensoris, termasuk dalam kelompok marijuana dan LSD. Kita masuk ke contoh senyawa. Nah, contoh senyawa ini ada 3, amfetamin, kokain, alkohol. Nah, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu amfetamin atau amfetamines, itu merupakan golongan stimulus sintesis. Ketergantungan fisiologis dapat berkembang dari penggunaan amfetamin, menyebab sindrom putus zat yang kebanyakan ditandai oleh depresi dan kelelahan, juga perasaan tidak senang, mimpi aneh, insomnia atau hipersomnia, tidur berlebihan, meningkatkan nafsu makan, dan menurunkan perilaku motorik. Ketergantungan psikologis tampak paling banyak pada orang yang menggunakan amfetamin sebagai cara mengatasi stres ataupun depresi. Yang kedua itu ada alkohol. Alkohol itu dia mengacu pada sekelompok besar molekul organik yang memiliki kelompok hidroksil terikat pada atom karbon yang jenuh. Penyalahgunaan alkohol itu dapat mengakibatkan perkelahian dan tindak kekerasan, ketidakmampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi pekerjaan dan sosial, bicaranya bisa cadel, juga gangguan koordinasi, cara jalan tidak mantap, nixtamus, muka merah, dan perubahan alam perasaan,
euforia, disforia, iritabilitas, marah, tersinggung, banyak bicara, gangguan perhatian, dan konsentrasi. Yang ketiga itu ada kokain. Kokain biasanya dihirup dalam bentuk bubuk atau dihisap dalam bentuk crack, bentuk yang lebih padat dari kokain yang mengandung lebih dari 75% kokain murni. Penyalahgunaan kokain ditandai dengan penggunaan berkala yang beratnya berlangsung mungkin sekitar 12 hingga 36 jam yang kemudian disertai 2-5 hari abstinensi. Selama masa itu, penggunaan dapat mengalami ketagihan dan mendorong penggunaan berat berikutnya. Ciri penggunaan dan efek terhadap kesehatan. Nah, ciri-ciri penggunaan nabza itu, reaksi sebelum menggunakan heroin dapat terjadi dalam 8 jam setelah penyuntikan sebelumnya. Setidak-tidaknya, setelah terjadi toleransi yang tinggi, selama beberapa jam berikutnya individu umumnya mengalami rasa sakit pada otot, bersin-bersin, berkeringat, berurai air mata, dan berulang kali menguap. Simptom-simptom tersebut mirip dengan simptom influenza. Dalam 36 jam, simptom putus zat tersebut akan menjadi sangat parah. Dapat terjadi kejatan otot yang tidak terkendali seperti kram, menggigil, dan wajah memerah dan berkeringat secara berlebihan, dan meningkatnya denyut jantung serta tekanan darah. Orang yang kecanduan tidak dapat tidur, muntah-muntah, dan mengalami diare. Simptom tersebut berlangsung selama 72 jam, kemudian bertahap dalam kurun waktu 5 hingga 10 hari. Solusi bagaimana supaya kita terhindar dari nafsa? Solusinya adalah kita lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. Mencegah para remaja maupun orang dewasa terhadap bahaya narkoba sebetulnya tidak rumit sama sekali. Asalkan kita tahu benar apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita hadapi. Upaya yang perlu dilakukan terhadap kelompok remaja atau generasi muda dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan 3 cara intervensi, yaitu pencegahan primer, upaya yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahayanya narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain. Cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok seperti masyarakat dimanapun atau kayak di sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Terus ada pencegahan sekunder. Dilakukan pada saat penggunaan sudah terjadi, diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Cara ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya yang lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dan dokter. Tahap pencegahan sekunder meliputi tahap penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap detoksikasi dan terapi komplikasi medik dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Kemudian ada pencegahan tersier, upaya yang dilakukan untuk merehabilitas mereka yang sudah memakai, dan dalam proses penyembuhan, upaya yang dilakukan cukup lama oleh lembaga khususnya seperti klinik rehabilitas dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus atau therapeutic community. Nah, tahap ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase stabilitas yang berfungsi untuk menyiapkan penggunaan kembali ke masyarakat, dan fase sosial dalam masyarakat agar mantan penyalahgunaan narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.